Aku terkejut mendengar suara pintu yang tiba-tiba diketuk dari luar. Apa itu mahasiswa? Tapi ini bahkan belum pukul 9 malam. Lagi pula kalaupun itu mahasiswa, dia tak mungkin mengetuk pintu lebih dulu. Siapa? Tanyaku. Kenzo, Kak. Oh, Kenzo rupanya. Untuk apa dia malam-malam begini datang ke kamarku? Karena penasaran, aku pun beranjak dan membuka pintu. Kenzo terlihat berdiri di depan pintu dengan ekspresi datar miliknya. Tapi seperti biasa, dia tetap terlihat tampan dan fresh. Kenapa, Ken? Kamu ada perlu? Tanyaku. Chargerku rusak. Boleh pinjam punya kakak gak? Balasnya. Oh, iya, boleh. Bentar, ya, aku ambilin. Aku masuk lagi sebentar untuk mengambilkan charger milikku dan kembali lagi di hadapannya. Ini. Kenzo menerima charger dari tanganku, tapi ia tidak lantas pergi. Melainkan justru memperhatikanku. Dan jika aku tidak salah, dia memperhatikanku dari ujung kaki hingga ujung kepalaku. Melihat itu, aku segera sadar bahwa saat ini aku hanya mengenakan lingerie tipis. Ya, awalnya aku sengaja mengenakannya untuk menyenangkan suamiku, tapi tidak kusangka ternyata Kenzo ikut melihatnya. Dengan sedikit canggung, aku refleks setengah menutupi dadaku menggunakan kedua tanganku. Wajahku terasa panas karena menahan malu. Tapi ternyata Kenzo tak memberikan respon apapun selain tatapan datar miliknya. Aku jadi penasaran apa yang ada dalam pikirannya saat ini. Apakah dia mencaciku dalam hati karena seolah sengaja memamerkan tubuhku padanya seperti ini? Ya Tuhan, rasanya aku ingin menghilang saja dari hadapannya. Makasih. Ucapannya pun seketika menyadarkanku. Oh, iya, sama-sama. Bodohnya, aku justru terlihat gugup di hadapannya. Dan begitu ia membalikkan badan beranjak pergi, aku segera menutup pintu kamarku. Setelahnya, aku mengutuk diriku sendiri habis-habisan. Bisa-bisanya aku berpenampilan seperti ini di hadapan adik iparku. Masih untung, Kenzo tak punya pikiran apa-apa. Kalau tidak, bisa saja aku habis dihajarnya tadi. Oh, demi Tuhan, aku ceroboh sekali. Aku kembali membaringkan tubuh di atas tempat tidur, mencoba melupakan peristiwa yang baru saja terjadi. Untuk mengusir pikiran negatif, aku memainkan ponsel milikku dan iseng membuka akun Instagram. Ternyata ada beberapa notifikasi di sana. Aku sedikit tertegun saat membaca salah satu notifikasi yang muncul. Kenz, now I start following you. Dahiku sedikit mengernyit. Apa ini akunnya Kenzo ya? Secara iseng, aku pun mengklik untuk melihat profilnya. Ternyata benar, itu memang akun milik Kenzo. Hanya ada beberapa postingan di sana, tapi followernya lumayan banyak, bahkan lebih banyak dari followerku. Sudah kuduga, dia pastilah cukup populer di sekolahnya. Tanpa pikir panjang, aku pun memfollow back akunnya, kemudian mulai melihat-lihat postingannya satu persatu. Sudah kuduga, dia itu tipe yang tidak mau ribet. Hampir semua foto yang dipostingnya tak ada caption apapun. Kecuali satu postingan yang membuatku sedikit tertarik, itu sebuah foto langit, yang kemudian terdapat caption di bawahnya bertuliskan, "Let me just staring at you like this." Aku mengernyit kecil, tak mengerti apa maksudnya. Atau apa hubungannya foto langit dengan caption seperti itu? Kolom komentarnya juga dimatikan, jadi aku tak dapat mencari tahu lebih lanjut mengenai hal itu. Tapi tunggu sebentar. Bukankah tadi Kenzo mengatakan dia punya pacar? Tapi aku hampir tak melihat adanya foto gadis satupun di list postingannya. Hayam, sepertinya Kenzo memang bukan tipe orang yang suka pamer kemesraan di medsos. Jarang sekali ada yang seperti itu. Tanpa terasa, cukup lama aku menjelajahi postingan akun milik Kenzo. Hingga rasa kantuk perlahan mulai menyerangku. Kulirik jam pada ponsel milikku, dan waktu telah hampir menunjukkan pukul 10 malam. Kenapa mahasiswa masih belum pulang? Apa terjadi kemacetan di jalan? Pada akhirnya, aku tak sanggup lagi menahan kantukku dan tidur. Tahu-tahu aku kembali sadar saat merasakan sebuah tangan menyentuh tubuhku. Mengusap dan mengecup lembut kulit punggungku. Perlahan, aku membuka mata dan kudapati Mas Yosua yang kini tersenyum lembut padaku. Kamu lama banget sih Mas, pulangnya. Aku sampai ketiduran tahu. Mas Yosua kembali tersenyum dan mengecup keningku sekilas. Maaf ya, sayang. Tadi ada kejadian darurat di kantor, jadi agak terlambat sedikit. Kita lanjutin yang tadi pagi ya. Mau tak mau, aku tersenyum, dan hanya mengangguk sebagai respon. Membiarkan Mas Yosua kembali menyentuhku, mengecup lembut telingaku, salah satu bagian sensitif milikku, hingga membuatku melenguh pelan. Kemudian kedua tangannya mulai menjelajahi permukaan kulitku, bermain-main mulai dari bagian atas, hingga area bawahku. Lagi-lagi aku melenguh dan mendesah, menikmati sentuhannya yang lembut. Mas Yosua kini membungkam lemuhanku dengan ciumannya, melumat dan mengajak lidah kami berdansa. Sementara sebelah tangannya telah berhasil melepaskan pelindung bawahku sekaligus miliknya sendiri. Sayang, langsung aku masukin aja, ya.
Aku udah nggak bisa tahan lebih lama lagi. Lagian, kamu juga udah basah banget ini. Mas Yoshua berbisik nakal padaku. Aku hanya mengangguk, malu mendengar kalimat seduktifnya. Hanya dalam hitungan detik, akhirnya kami berdua berhasil menyatu. Tubuhku mengejang sejenak merasakan milik suamiku yang perlahan memasuki tubuhku. Selalu hangat dan berhasil membuatku menggila. Ia bergerak perlahan, hingga semakin lama semakin cepat dan tak terkontrol. Aku terus mengerang dan melenguh tanpa sadar, menikmati hujaman Mas Yoshua yang lembut tapi selalu membuatku merasa ketagihan dan ingin terus merasakannya lagi dan lagi. Setet. Jangan keras-keras. Udah malam, nanti Kansau bisa dengar. Bisik Mas Yoshua di tengah pergumulan kami. Aku mengangguk dan refleks menutup mulutku menggunakan telapak tanganku. Tapi kemudian Mas Yoshua tersenyum dan menyingkirkan tanganku, lalu menciumku dalam dan penuh hasrat sebagai gantinya. Aku semakin menggila selama penyatuan kami berlangsung, hingga pada akhirnya kami berdua pun mendapatkan pelepasan masing-masing. Mas Yoshua tergeletak di sampingku, menarikku ke dalam pelukannya, dan menggunakan lengan kekarnya sebagai bantal untukku. Ia mengecup lembut keningku. Makasih buat servisnya malam ini, ya? Ucapnya pelan. Aku hanya tersenyum dan mengeratkan pelukanku sebagai respon. Ah, sungguh bahagia sekali rasanya hidupku. Memiliki suami yang tampan, mapan, juga lembut dan baik hati seperti Mas Yoshua. Rasanya aku sudah tak menginginkan apapun lagi di dunia ini. Oh iya, Mas. Tahu nggak, aku udah lakuin pendekatan lo sama Kansou. Ujarku kemudian, masih dalam posisi yang sama. Oh ya? Gimana, lancar gak? Lancar dong? Ternyata apa yang kamu bilang itu benar, Mas. Aku emang belum kenal lebih jauh aja sama dia. Buktinya, ternyata anaknya lumayan baik. Aku bilang juga apa? Kalau udah kenal dikit, pasti bakal nyaman kok. Aku mengangguk. Besok katanya dia mau diajarin bahasa Inggris lagi. Oh, dia minta diajarin bahasa Inggris sama kamu? Iya, Mas. Katanya, dia lemah di pelajaran itu. Iya sih, dia jagonya emang di bidang hitung-hitungan. Aku dulu juga gitu, paling malas kalau ada pelajaran bahasa Inggris. Tapi kalau pelajaran hitung-hitungan langsung semangat. Kayak, beda banget dong sama aku. Aku malah paling malas kalau ada pelajaran hitung-hitungan. Mas Yoshua tersenyum, kita dulu boleh beda soal minat belajar, tapi yang penting perasaan cinta kita tetap samakan sampai sekarang. Mas Yoshua mulai deh gombalnya. Mas Yoshua tergelak kecil dan mengacak rambutku pelan, ke satu love you somo, my sweetie. Perlu balasan gak? Gak usah juga gak apa-apa. Tapi lanjut ronde kedua mau kan? Mas Yoshua, apaan sih? Mas Yoshua kembali terbahak menertawakanku, kemudian berakhir mengecup lembut kepalaku.